Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemakzulan Presiden Joko Widodo. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Tindakan Presiden Jokowi menghidupkan politik dinasti dan nepotisme. Apakah Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto? Isu hak angket hanya gertakan politik saja. Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pakta Bung Erwin Permana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Erwin. Bagaimana kabarnya Bung Erwin? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Dan kali ini lagi-lagi Mahfud prediksi nasib Presiden Jokowi seperti Soeharto gitu ya, Bung. Apakah isu hak angket menurut Anda, Bung, hanya gertakan politik saja? Bagaimana tanggapan Anda, Bung? Pertama tentu kita perlu soroti berkaitan dengan yang memberikan komentar, yakni Pak Mahfud sendiri dalam status hari ini dia baru saja keluar dari kabinet Jokowi, Ya. gitu. Selama 5 tahun Pak Mahfud dalam kabinet Jokowi, beliau nggak pernah memberikan komentar yang senada gitu. Bahkan tekanan dari luar itu kan nggak pernah lepas itu. Rezim Jokowi dari tekanan-tekanan masyarakat gitu. Mahfud malah cenderung memberikan pembelaan. Hari ini beliau kemudian memberikan tekanan, itu tidak terlepas dari bahwa memang beliau bukan bagian dari rezim. Mestinya ketika beliau di dalam rezim itu sudah menyampaikan aspirasi masyarakat sebagaimana dia hari ini bersuara gitu. Jadi ini sebetulnya telat komentar maksudnya beliau selama ini kemana aja gitu. Dan terus kemudian berkaitan dengan probabilitas, probabilitas berkaitan dengan peluang hak angket ini ya tentu saja yang namanya politik itu the art of possibility, segala macam kemungkinan-kemungkinan itu mungkin saja terjadi. Ketika misalnya di zaman Soeharto di detik-detik menjelang kejatuhan itu Soeharto menguasai segala lini, menguasai birokrat, menguasai TNI, Polri, menguasai partai politik, menguasai Senayan gitu. Tapi dalam waktu sedemikian cepat dia kemudian tumbang orang yang sudah berkuasa selama 32 tahun lebih. Nah, apalagi seorang Pak Jokowi ini, beliau belum berkuasa 10 tahun, terus kemudian menguasai partai politik juga enggak. Mungkin yang beliau kuasai adalah sprindik barangkali ya. Jadi karena saking banyaknya politisi-politisi di Indonesia ini yang bermasalah, dia mengetahui kudis-kudisnya, dia mengetahui borok-boroknya, itu yang dia pegang. Jadi kartu as semua para politisi-politisi yang mengambil kebijakan strategis ini dia ketahui yang kalau kemudian berusaha untuk melakukan sikap tertentu, maka Jokowi siap memainkan kartu as itu gitu. Tapi bagaimanapun yang namanya energi kemarahan dari publik yang mungkin sudah sedemikian muak ya dengan fakta kerusakan yang ada, harga-harga beras ini juga naik hari ini tidak terkendali, terus bagaimana hukum dikendalikan, MK juga kemudian dibegal begitu saja gitu. Bagaimanapun energi publik ini nggak ada habisnya. Ketika ini terakumulasi nanti dan memberikan tekanan kepada rezim, maka tidak perlu DPR saya kira. Sebab bagaimanapun DPR itu kan seperti pepesan kosong aja selama ini. Nggak ada peran-peran signifikan yang dimainkan oleh DPR gitu. Jadi masyarakat tidak perlu menunggu menunggu DPR ketika sebuah kezaliman itu terjadi. Kezaliman itu dirasakan oleh semua orang, maka semua orang itu memiliki hak untuk menghentikan kezaliman itu. Banyak sekali kita hidup dalam sebuah kungkungan kezaliman, kungkungan ketakutan. Sampai kapan kita bisa semacam itu? Gitu. Saya kira akan tiba masanya di mana keadilan itu akan datang dengan jalannya sendiri. Demikian, Bung. Baik, dan apakah kemungkinan Presiden Joko Widodo bisa dilengsarkan melalui mekanisme hak angket, Bung? Kalau melewati hak angket ansih tanpa dukungan dari publik, saya kok agak pesimis ya, Bung Anggi. Kenapa? Kita lihat saja sekarang belum lagi bergulir hak angket. Baru sudah banyak kan partai-partai yang masuk angin. PDIP nggak jelas energinya, terus kemudian Nasdem juga sudah
sudah berpelukan teletabis itu dengan Jokowi, terus kemudian partai-partainya sama saja gitu. Siapa yang kita bisa harapkan? Ya paling PKS juga nggak seberapa kan kemampuannya di dalam eh, parlemen itu gitu, yang juga mungkin akan selesai dengan negosiasi politik lah gitu. Jadi kita nggak ada yang bisa kita harapkan dari permainan yang diawali dengan tipu-tipu, pada akhirnya juga akan berakhir dengan tipu-tipu, prosesnya tipu-tipu lagi gitu. Jadi apakah kemudian kita optimis dengan hak angket itu? Kalau saya mungkin pesimis, mohon maaf, mungkin agak berbeda saya dengan orang kebanyakan yang mungkin merasa masih optimis dengan hak angket. Kalau saya agak agak pesimis. Kenapa? Karena realitasnya ada mengkonfirmasi dan mengharuskan kita seperti memang memang pesimis pada akhirnya. Lihat aja yang terjadi hari ini. Energi tidak hak angket di antara partai-partai pengusung hak angket itu lebih lebih dominan untuk tidak hak angket dibandingkan dengan hak angket. Sebentar lagi kan. Sekarang ini perhitungan sudah lebih dari 50% dan kemudian penentuan nanti di bulan pertengahan bulan Maret ini mana nggak ada apapun gitu, nggak ada gerak yang lebih signifikan, nggak ada kehangatan nuansa panas menuju ke situ gitu. Kalau saya terus terang agak pesimis, apalagi memang karakter partai politik di Senayan itu yang umumnya bahkan mungkin semuanya itu memang oportunis gitu, mencari kesempatan saja, hanya sebatas mencari kekuasaan yang ketika kekuasaan sudah di-share kepada mereka, dibagi kepada mereka itu selesai gitu. Yang ngapain bersusah payah untuk mengangkat hak angket yang pada akhirnya mereka nanti berdarah-darah. Lebih baik ketika ada kekuasaan, bukankah selama ini mereka menjadi kekuasaan gitu. Jadi saya agak pesimis eh, melalui hak angket itu akan mampu untuk menegakkan keadilan dan segala macamnya itu. Demikian, Bung. Baik, apakah artinya pesimistis Bung Erwin itu karena adanya operasi politik di lapangan untuk mengagalkan hak angket, dan apakah jika adanya tekanan publik baru bisa mempengaruhi hak angket, Bung? Ya begitulah yang terjadi. Kan operasi itu terjadi dengan telanjang mata ya. Bagaimana terjadi operasi di tengah jalan malah. Operasi politik itu dilakukan dalam bentuk memberikan bansos gitu ya. Bansos yang presidennya sendiri turun melelang bansos di depan Istana Negara gitu. Itu sejarah Indonesia gitu. Belum pernah sejarah Indonesia itu terjadi di mana depan Istana Negara itu dijadikan sebagai ajang untuk pamer bansos gitu. Ya, mestinya bukan depan Istana Negara, tebarkan bansos setiap hari, bukan hanya bantuan bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan energi, bantuan semuanya itu berikan secara gratis, ya bukan hanya makan siang gratis nanti akan digagas oleh Prabowo ini, tapi make sure bahwa seluruh tumpah darah Indonesia itu terjaga dari ujung Aceh sampai ke ujung Merauke sana, itu tidak ada satupun desa-desa yang tidak terdistribusi energi, tidak semuanya mendapatkan hak terhadap pendidikan, kesehatan, apalagi makan siang, apalagi bantuan-bantuan yang sifatnya itu kebutuhan yang sifat pangan, yaitu merupakan hal yang paling mendasar gitu. Ini kan palsu aja selama ini kalau kita memperhatikan. Operasi politik itu sudah dilakukan semenjak ketika misalnya dinyatakan mau cawe-cawe, ya, terus kemudian menskenariokan partai politik, terus kemudian merubah peraturan di MK gitu. Terus kemudian terjadi juga bansos dan kemudian mengarahkan supaya ASN, TNI, Polri supaya memihak kepada satu pasangan capres cawapres tertentu, merupakan bentuk-bentuk operasi politik yang nyata. Semua publik saya kira bisa bisa merasakan itu. Itulah yang membuat kita pesimis pada akhirnya gitu. Ya berharap kepada instrumen-instrumen politik yang ada yang itu memang sangat rawan terkendalikan. Jadi kalau itu kepada siapa kita berharap? Kepada masyarakat. Ya, masyarakat yang mana? Masyarakat yang sadar. Sadar terhadap apa? Terhadap fakta kerusakan yang ada, dan dia memiliki satu alternatif solusi yang manjur, satu alternatif solusi yang kokoh, yang kuat, ya, yang akan mengakhiri berbagai macam kezaliman ini. Dari mana sumber energi solusi itu? Bersumber dari akidah Islam gitu. Itu solusi yang paling mendasar atas seluruh problem manusia gitu. Dan bagaimana kebenaran itu berasal dari Allah kan? Alhaqum rabbikum falatakuna minal mumtarin. Apalagi energi yang lebih besar dibandingkan dengan ini semuanya. Itulah energi yang paling kuat untuk merubah berbagai macam kezaliman yang ada ini. Demikian, Bung. Baik, jadi bisa dikatakan berat rasanya Presiden Jokowi akan bernasib seperti Presiden Soeharto gitu ya, Bung, dimakzulkan. Bisa kita katakan begitu kalau melalui instrumen-instrumen yang bersifat formal.
Ya, kalau melalui instrumen bersifat formal itu hanya sebatas mengalihkan fokus masyarakat saja, seakan masih ada harapan ya supaya energi ketidakpuasan masyarakat teralihkan sedikit. Begitu puas nanti dialihkan lagi. Sehingga kemudian energi kemarin dicicil, dierosi pelan-pelan gitu, dikikis pelan-pelan gitu. Jadi munculkan harapan begini, dimunculkan harapan begitu lama-lama lenyap lama-lama. Kan kemarahan publik itu lenyap dalam waktu singkat kan. Bisa dialihkan gitu kan begitu. Pengorganisasian masa itu kan seperti itu. Jangan langsung kemudian dilawan tuntas enggak, tapi dialihkan pelan-pelan. Oh, masih ada harapan begitu. Sampai kemudian energinya habis, sampai kemudian lama-lama kan lupa gitu. Nah, itu memang masyarakat yang kurang memiliki kesadaran politik, ya mudah akan lupa akan hal itu. Tumpahkan dulu begini. Ujung-ujungnya palu kalaupun mentok nanti, itu kan kembali ke MK. Lah MK siapa ketuanya? Nah, kembali lagi kan bisa dikembalikan sang paman untuk menjadi ketua. Kembali gitu ke MK. Ya kalau sudah begitu ya sama saja, bebasan kosong juga. Akhirnya itulah yang membuat kita akhirnya harus menyatakan, udahlah, kalau melalui instrumen formal, melalui langkah-langkah yang dilakukan berupa hak angket di DPR itu kita masuk ke dalam prank, ke dalam trap ya, trap demokrasi yang selama ini sudah membuat kita celaka. Jadi itulah kenapa kemudian kita katakan ya kalau melalui instrumen formal ya kita pesimis lah. Baik, Bung, dan tadi juga Bung Erwin katakan terkait solusi dan apa bedanya dibandingkan dengan sistem politik Islam terkait pemakzulan pemimpin ini, Bung? Dalam politik Islam berkaitan dengan pemakzulan kepemimpinan itu syaratnya nggak perlu ribet-ribet dan nggak perlu juga nunggu waktu 5 tahun. Syaratnya adalah ketika pemimpin itu melakukan pelanggaran terhadap hukum Islam. Ketika pemimpin itu melakukan pelanggaran dari Islam yang nyata, yang bisa dibuktikan secara nyata, maka saat itu juga dia bukan lagi pemimpin yang wajib ditaati. Bahkan segera harus diingkari. Simple gitu. Tapi ketika dia benar, maka wajib taat. Sampai kapanpun dia benar, sampai kapanpun kita akan senantiasa taat kepada dia. Oh, luar biasa. Ketika ada pemimpin yang baik, ya kita pertahankan kebaikannya itu. Sebab mencari pemimpin itu tidak mudah gitu. Dan mengganti pemimpin itu membutuhkan biaya yang besar. Seperti sekarang ini, berapa belas triliun, puluhan triliun. Kita menghabiskan duit hanya untuk menghasilkan pemimpin yang mediocre gitu. Pemimpin yang kemampuannya itu rata-rata di antara kebanyakan banyak orang gitu. Ya, pemimpin yang sekualitas omon-omon, ya apa itu Samsul dan segala macam itu. Ya, itu menghabiskan uang puluhan triliun, Masya Allah. Tidak mudah artinya untuk mendapatkan pemimpin yang baik itu. Maka begitu ada satu pemimpin yang baik, mekanisme dalam Islam, taati dia. Selama dia masih ada, taatin terus. Berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab 12 tahun, Sayyidina Abu Bakar 3 tahun, Sayyidina Utsman bin Affan lebih kurang selama 12 tahun. Sayyidina Ali sekitar 4 tahunan. Beliau menjadi pemimpin gitu. Kenapa beliau tidak dihentikan dengan jalan? Karena Islam tidak mengatur berkaitan dengan apa kepemimpinan itu harus 5 tahun atau 10 tahun atau berapa tahun gitu. Selama batasannya itu dia melanggar syariah, maka saat itu dia harus turunkan. Walaupun mungkin hanya sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, nggak perlu menunggu 5 tahun gitu. Sehingga dia merusak hukum dulu selama 5 tahun, hancur berantakan negara baru dia diganti. Nggak begitu, ya. Kalau dia melanggar maka saat itu dia harus dihentikan. Selama dia baik, nggak harus juga 5 tahun nanti kemudian diturunkan. Sayang banget. Biarin aja dia sampai 12 tahun nih. Bahkan sampai kemudian beliau wafat. Sayyidina Abu Bakar itu diganti setelah wafat. Sayyidina Umar, Utsman, Ali itu diganti setelah beliau wafat. Enggak 5 tahun beliau diganti. Kenapa? Karena beliau hebat. Pemimpin yang hebat itu jangan diganti. Dicari penggantinya. Belum itu penggantinya. Lebih baik ketika dia sudah terbukti hebat, terbukti taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menebar keadilan, menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan itu kan luar biasa. Pemimpin yang semacam itu berbeda sekali dengan konsep demokrasi sekarang ini. Ketika muncul seorang pemimpin, dia acak-acak semua undang-undang. Kalau kita ingin merubahnya, oh 5 tahun, ya kan gitu. Begitu 5 tahun, dia rubah mekanisme undang-undang lagi. Gitu. Jadi undang-undang itu dirubah sesuai dengan selera dan nafsu pemimpin yang ada. Ini justru sangat berbahaya bagi keselamatan manusia banyak. Bahkan keselamatan negara itu sendiri itu sangat sangat berbahaya. Menurut saya tidak baik. Udahlah. Sampai kapan kita akan begini? Sampai kapan kita akan melakukan taubat nasuha? Ya, kembali kepada apa yang telah turunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pikiran demikian, Bung. Baik, jazakallah Bung Erwin untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Erwin senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap Amin ya. aktivitas.
Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.